Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Sebelum belajar berdoa dulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Fluida statis. Jadi kita langsung aja. Fluida adalah wow, belum aja. Jadi fluida itu adalah suatu bagian yang disebut dengan aliran. Nah, aliran ya. Aliran itu ada dua jenis, ada yang statis. Statis artinya diam, dinamis artinya bergerak. Statis itu diam, diam. Oke. Tahap satu kita akan belajar mengenai tekanan dulu. Tekanan adalah sebagai didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan tiap benda satuan luas. Rumusnya P sama dengan F dibagi A. Jadi logikanya tekanan itu suatu misalkan kubus nih. Kubus, kemudian kubusnya kan punya massa. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama dia ditekan oleh gaya F atau bisa pakai gaya beratnya yaitu M dikali G dan menekan seluas daerah bawahnya yaitu sebesar A. Maka semakin besar tekanan yang dihasilkan maka semakin besar gayanya maka besar tekanannya juga. Kalau semakin luas, semakin besar luasnya, semakin kecil tekanannya. Jadi logikanya itu seperti silet, misalkan silet. Silet sama benda tumpul. Silet itu kan benda yang sangat tajam. Kenapa dibilang tajam? Jadi definisi tajam itu fokus pada luas permukaan. Luas permukaannya. Kalau misalkan luas permukaannya tipis, maka dengan tekanan yang sangat kecil pun bisa menghasilkan merobek sesuatu gitu. Jadi langsung misalkan kita ke contoh soalnya. Oh ya, satuan tekanan ada beberapa yang kita kenal itu biasanya Pascal sama ATM. Pascal ini satuannya sama dengan Newton dibagi meter persegi. Oh, Newton dibagi meter meter persegi. Kemudian satu ATN itu sama dengan satu atmosfer tekanan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Ada dua. Pertama, benda menekan dengan gaya 200 Newton. Jadi ini gaya ya. Gaya itu adalah F sebesar 200 Newton untuk luas. Luas itu area A. Maka besar tekanannya. Maka rumusnya seperti biasa P sama dengan F dibagi A. F-nya itu 200, A-nya itu 4. Maka 200 dibagi 4 sama dengan 50 Newton per meter persegi atau sama dengan 50 Pascal. Lanjut, kubus dengan massa 200 gram, massa nih, ini M. Massanya M, kemudian memiliki luas alas yaitu area. Maka tekanannya P sama dengan F dibagi A. Tapi karena ini melibatkan massa, maka tekanan itu diubah menjadi gaya berat yaitu M dikali G dibagi A. Masanya itu 200 gram, karena ini gram maka diubah ke kilogram. Diubah gram ke kilogram itu dibagi 1000. Maka 200 gram dibagi 1000 sama dengan 0,2 dikali 10 dibagi 10 per 5. Karena ini cm, hati-hati ya. Cm diubah ke meter itu sama dengan 10 pangkat min 4. 20 dibagi 5, 0,2 dikali 10, 20 dibagi 5 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4. Satuannya pas. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Maksudnya ini kita sudah membahas tentang fluidanya hidro, yaitu tekanan yang ada di dalam zat cair, bukan cuma airnya zat cair. Jadi tekanan hidrostatis lambangnya adalah pH sama dengan rho. Bacanya rho nih, massa jenis ini sama dengan rho. R H U, rho dikali G dikali H. Rho itu adalah massa jenis zat cair. Kemudian G-nya percepatan, jika tidak disebutkan percepatannya seperti biasa kita ambil 10 meter per sekon kuadrat dan H adalah kedalamannya. Nah, ini di sini itu konsep yang sering salah orang ya, kedalaman. Kedalaman itu dihitung dari permukaan. Contoh misalkan ada air, ada kolam atau akuarium diisi dengan air. Kemudian ada ikan. Ya, anggap aja ikan. Terus kedalaman itu dihitung dari atas. Dari permukaan sampai ke ikannya itu yang disebut dengan H, bukan dari bawah. Oke, jadi jangan sampai kalau misalkan kalian hitung dari bawah itu biasanya dalam option itu ada merasa benar padahal jawabannya salah. Lanjut, misalkan ikan berada pada kolam dengan kedalaman 1 meter berisi air. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Hitung tekanan. Ada dua pertanyaannya. Kita gambar dulu kolam ikannya. Kolam berisi air. Ini ada dua keadaan ya. Kolamnya ini kedalamannya 1 meter. Iya,
meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa berubah ke 100 cm? Karena pilihannya yang diminta itu dalam cm. Untuk yang A itu 20 cm dari permukaan. Jadi ini dikasih keadaan dari atas dihitung itu sebesar 20 cm. Iya meter, iya meter, iya meter. Kemudian yang dari bawah itu 40 cm dari dasar kolam. Maka kita hitung ini yang ke bawahnya itu 40 cm. Hati-hati. Karena ini rumusnya adalah kedalaman, maka yang dipakai bukan 40 cm, tapi yang dipakai adalah hitung dari atas. Sebesar 100 dikurangi 40 sebesar 60 cm. Maka untuk pilihan A, rumusnya pH sama dengan Rho GH. Rho-nya itu sebesar 1000. Dari mana 1000? Nih ya, gram per cm kubik. Itu kalau dikonvert ke kilogram per meter kubik itu sama dengan 1000. Dikali gravitasi 10, kedalamannya sebesar 20 cm atau 0,2. 2 coret-coret 2 berarti 2000 Pascal. Kemudian yang B, pH sama dengan Rho kali G kali H. Kita kembali menuliskannya sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya itu masih tadi karena masih dalam air ya, nggak berubah jadi minyak. 10 kali H-nya itu 60 cm. Ubah ke meter menjadi 0,6. 1000 dikali 10, 10.000 dikali 0,6 itu 6.000. Satuannya Pascal. Ini pernah kok pas SMP. Guru saya nggak SMP, saya MTS ya sama. Jadi jadi tekanan bejana U berhubungan. Nah, ini ada pipa U namanya. Kenapa? Karena hurufnya kayak U, huruf bentuknya seperti U. Jadi diisi sama dua jenis zat cair. Gak ada kerjaan ya, tapi nggak apa-apa. Yang satunya air, satunya oli, dicampur. Nah, yang oli itu agak menekan. Kemudian yang bagian kiri air nih, yang kiri ini kan nggak naik ke atas. Olinya itu menekan ke bawah. Sehingga menyebabkan perbedaan ketinggian antara H1 sama H2. Tingginya beda. Nah, dari sini kita bisa menghitung massa jenis oli. Andaikan kita mau tahu berapa massa jenis oli. Jadi, Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Langsung aja ke soalnya. Pipa U terdiri dari dua jenis fluida seperti pada gambar. Jika air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan ketinggiannya 5 cm, jadi 5 cm itu di sini. Jadi ini kan A sama B. A itu sama B adalah posisi di mana titik perbatasannya itu memiliki ketinggian yang sama. Ini kan sama dia nih. Kemudian di air itu tingginya tadi sebesar 5 cm. Kemudian di oli itu tingginya 4 cm. Berapa? 4 cm. Berapa massa jenis oli? Maka langsung kita masuk ke rumusnya. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Rho 1 itu adalah air, itu sebesar 1000 kg per meter kubik, ketinggiannya 5 cm. Nah, karena ini rumusnya mirip, Rho 1 H1, Rho 2 H2, maka cm sama cm itu nggak perlu diubah ke meter. Boleh sama-sama cm, boleh sama-sama meter, nggak apa-apa. Karena mereka nanti saling coret. Jadi Rho 2 itu yang ditanyakan, massa jenis yang kedua, H2 itu sebesar 4 cm. Jadi Rho 2 sama dengan 5 kali 1000 sebesar 5000 dibagi 4. Sama dengan 1250 kg. Selanjutnya ada hukum Pascal. Oke, hukum Pascal ditemukan oleh Pascal. Ya, kalau ditemukan Udin namanya hukum Udin. Jadi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, gimana maksudnya nih? Gini. Jadi langsung aja ke gambar. Misalkan ini kan ada dongkrak hidrolik nih. Dongkrak hidrolik atau dongkrak yang pakai untuk ngangkat mobil tuh, itu ada bagian yang luas yang besar namanya A2, kemudian ada yang kecil namanya A1. Karena tekanannya sama, tekanan yang di sini sama tekanan yang di sini, tekanannya sama, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nih rumus, fokusnya ke rumus yang ini. Pak Guru kasih yang warna hijau. Fokusnya ke rumus yang ini, tekanannya sama.
Nah, dengan memanfaatkan tekanan yang sama ini, kita jadi bisa dengan memberikan gaya yang kecil, maka bisa mengangkat benda yang besar. Bayangkan kalau seandainya nggak ada ini, kita harus ngangkat mobil itu dengan bantuan Hulk, Iron Man, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dengan adanya pompa hidrolik, jadi kita pun bisa walaupun tenaganya unyu gitu ya. Langsung ke mobil bermasa 500 kg akan diangkat menggunakan dongkrak hidrolik pada kaki seluas 10 meter persegi di mana luas pipa kecil. Oke. Dari sini Pak Guru bantu untuk mengidentifikasi. Pertama, beban yang akan diangkat sebesar 500 kg yaitu masanya. Kemudian pada kaki seluas 10 meter persegi. Ini adalah A2. Kenapa A2 bukan A1? Karena dia lebih besar dari yang satuan sebesar 5 cm persegi. Ini disebut dengan A1. Kita sepakat bahwa yang angka 1 itu menunjukkan untuk pipa kecil, sedangkan angka 2 untuk menunjukkan pipa yang luasnya besar. Jadi hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut. Gaya ini berarti F1. Maka kita langsung ke rumusnya. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Tapi F2 nggak ada Pak Guru. Oke, kalau dia nggak ada, ingat F itu sama dengan M dikali G. Kalau dia nggak ada, maka F1 yang ditanyakan per A1 itu sebesar 5. Kemudian F2 itu M kali G, maka 500 dikali 10 per gravitasi 10 ya. Luasnya itu 10. Tapi karena ini meter persegi, ada kali 10 pangkat min 4. 10 kali 10 pangkat min 4 itu, nah biar kalian paham perhitungannya, ini kan 10 pangkat min 3 ya. Kemudian 5 pindah ke atas jadi 10 pangkat 3, maka F1 sama dengan 10 kali, oh bukan min, ini plus nih, sorry Pak Guru lupa, ini plus. Sehingga 10 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan habis sama yang atasnya. Maka hasilnya 5 kali 5 sebesar 25 Newton. Oke, next. Hukum Archimedes. Nah, ini. Selanjutnya ya, hukum Archimedes itu ditemukan oleh Archimedes. Jadi, dengan adanya hukum Archimedes, logikanya zaman dahulu kala itu kalau kita mau berangkat dari suatu pulau ke pulau lain yang menggunakan kapal, itu kan wajib hanya menggunakan kayu. Kenapa? Karena massa jenis kayu itu pasti lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi kalau massa jenis kayu, jika kita gunakan untuk 1-2 orang manusia mungkin masih bisa, tapi kalau sudah besi biasanya kan langsung tenggelam. Nah, dengan adanya hukum Archimedes, jika kita memanfaatkan hukum Archimedes, maka jangankan kayu, bahkan kapal yang terbuat dari besi pun yang logikanya harus tenggelam jadi malah terapung. Kok bisa begitu? Jadi begini ceritanya. Ini kan ada 3 keadaan nih. Ada yang pertama, yang di posisi kedua ini yang disebut dengan terapung. Terapung berarti massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian di sini namanya melayang, jika massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Kemudian yang terakhir disebut dengan tenggelam, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, lanjut aja kita ke penjelasannya. Gaya angkat itu kalau misalnya lebih besar, gaya angkat tuh mendorong ke atas, sementara berat mendorong ke bawah. Ini berat, ini gaya angkat. Jadi kalau kita misalkan bisa membuat gaya angkat lebih besar, maka kita yang awalnya tenggelam itu bisa jadi terapung. Gimana kok bisa gaya angkat diperbesar? Jadi rumusnya begini. Gaya angkat sama dengan berat benda di udara kurang berat benda di dalam fluida, di dalam zat cairnya. Hukum Archimedesnya dirumuskan Fa sama dengan massa jenis fluida dikali massa jenis dikali volume dikali gravitasi. Sehingga juga bisa menentukan rho benda dibagi rho fluida sama dengan W dibagi Fa. Sebuah benda bermassa 4 kg memiliki berat di air 30 Newton. Hitunglah gaya angkatnya. Oke, gaya angkatnya A. Gaya angkat Fa, gaya angkatnya sama dengan berat benda di udara kurang berat benda dalam fluida. Berat benda di udara itu M kali G, maka 4 dikali 10 dikurangin 30. 40 kurang 30 sama dengan 10 Newton.
B. Volume benda yang tercelup. Gaya angkat sama dengan rho fluida kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Gaya angkat tadi kita dapat 10, massa jenisnya berapa? Karena ini air, maka kita pakai 1000. Gravitasinya itu 10 dikali volume benda yang tercelup. Coret-coret ini 1, volume bendanya sama dengan 1/1000 atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Tuh, lanjut. Ini nomor beda. Hitung massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam minyak yang menghasilkan gaya angkat 20 Newton dan massa benda sebesar 3 kg. Kita kembali ke rumusnya. Gaya angkat mana ini? Gaya angkat dibagi dengan berat benda di udara sama dengan massa jenis benda per massa jenis fluida. Gaya angkatnya di sini sebesar 20 Newton. Pak Guru identifikasi dulu ya. Jadi massa jenis ini rho ini adalah rho fluida. Rho F. Yang menghasilkan gaya angkat ini F A. Massa benda sebesar 3 kg. Ingat, massa bisa kita ubah jadi WU sama dengan massa dikali G. Massanya 3, G-nya 10 sama dengan 30. Jadi FA 20 dibagi 30 sama dengan rho benda dikali rho fluidanya 800. Coret-coret, berarti rho benda sama dengan 2 kali 800, 1600 dibagi 3. Berapa ya? 1500 dibagi 3, 500, sekitar 550 kg per meter kubik. Gitu. Masih di hukum Archimedes. Nah, sekarang kita bahas untuk konsep terapung saja, keadaan kedua di sini. Jadi ini kan ada bagiannya nih. Yang bagian bawah ini yang bawah ini itu disebut dengan bagian yang tercelup. Volume benda dalam fluida yang tercelup. Kemudian yang atas ini disebut dengan VA atau volume dalam atas. Jadi untuk menghitung massa jenis benda sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup dibagi volume benda. Langsung aja ke contoh soalnya. Hitung massa jenis benda yang tercelup ke dalam air. Ingat, air massa jenisnya 1000 ya. Dan tercelup 3/4 bagiannya. Jadi Pak Guru gambarkan dulu. Ini ada wadah diisi sama benda, tercelup 3/4-nya. Berarti ini 3/4 volumenya. Maka berapakah massa jenis benda? Pak Guru nggak apa-apa nih kalau nggak ada angka sama sekali, nggak apa-apa ya. Jadi bisa kita langsung rho benda kali volume benda sama dengan rho fluida kali volume benda dalam fluida. Rho benda itu yang ditanyakan, volume benda diamin aja, rho fluida itu 1000, volume benda yang tercelup 3/4 volume benda. Coret-coret sama dengan rho benda sama dengan 3000 dibagi 4 atau 750 kg per meter kubik. Next, hitung massa jenis benda yang tercelup ke dalam campuran air dan minyak. Jadi kita harus gambarkan dulu gambarnya. Berarti ada dua lapis nih. Yang bawah pasti air karena dia lebih berat. Kemudian di atas pasti minyak. Kemudian yang di minyak tercelup 2/5 bagiannya. Guru gambarin berarti begini kan. Tuh. Yang minyak kasih warna hijau aja. Yang air kasih warna biru. Yang di minyak itu tercelup 2/5 bagiannya. 2/5 volume benda. Kemudian yang di air tercelup 1/4-nya. 1/4 volume benda. Berapakah? Nah ini Pak, gimana nih ada dua zat cair? Gak apa-apa, jadi kita kerjakan sama kayak yang tadi. Itu rho benda kali volume benda sama dengan rho fluida 1, volume benda fluida 1 sama tambah rho fluida 2 tambah volume benda fluida 2. Rho benda kali volume benda, rho fluida 1 kita tulis minyak, itu sebesar, minyaknya nggak ada. Oke, minyak biasanya 800 ya.
Oke, ini tuh kurang soalnya. 800 dikali volume benda dalam minyak tuh 2/5 nya. 2/5 volume benda plus rho fluida, ini perkalian ya, salah Pak Guru. Rho fluida 2 itu air 1000, kemudian volume bendanya 1/4 volume benda. Karena semua sama-sama punya volume benda, berarti rho benda sama dengan 1600 dibagi 5 itu 320. 800 bagi 5 itu 160, dikali 2 320, kemudian ditambah 250 sama dengan 570 kg per meter kubik.